Ya, puluhan mahasiswa dari Universitas Sultan Agung Mahasiswa dari Tirtayasa Universitas berunjuk rasa untuk agar IAIN Gubernur Sultan Banten Maulana Ratu Hasanuddin Atut Khosyah Banten mundur yang dari tergabung dalam jabatannya. komunitas Mahasiswa Sudirman juga 30 menyegel rumah kembali dinas berunjuk Gubernur rasa di Banten depan seharga pendopo Gubernur 22 Banten. miliar yang hingga Mahasiswa kini belum mengkritik ditempati. rumah dinas Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah yang Provinsi Banten. Provinsi ini merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Jawa Barat yang telah berdiri sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, sekaligus menjadi provinsi ke-30 di Indonesia. Namun, apa saja yang telah terjadi di bumi Banten ketika memasuki usianya yang ke-13 tahun? Saudara, jika sebelumnya diberitakan rumah dinas Gubernur Banten dibangun dengan harga 16 miliar rupiah, ternyata harga itu belum termasuk untuk desain interior yang nilainya mencapai 5,9 miliar rupiah. Angka ini mencengangkan dan dikecam warga Banten. Apalagi selama rumah dinas dibangun, Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah tinggal di rumah pribadinya tapi disewa dan dibayar dengan APBD senilai 250 juta rupiah per tahunnya. Pembangunan rumah dinas Gubernur Banten makin mencengangkan. Jika sebelumnya diberitakan rumah dinas dibangun dengan biaya 16 miliar rupiah, angka itu ternyata belum termasuk untuk desain interior yang menelan biaya 5,9 miliar rupiah, sehingga total pembangunan rumah dinas Gubernur Banten mencapai 22 miliar rupiah. Dananya diambil dari anggaran tahun 2010 dan 2011. Warga Banten kaget dan tercengang atas besarnya dana tersebut. Sangat ironis jika dibandingkan dengan masih banyaknya warga miskin di Banten Selatan. Rumah yang menggunakan dana APBD 2010-2011 itu pun terindikasi menimbulkan dugaan-dugaan adanya kasus korupsi. Karena untuk pengadaan interior rumah saja dianggarkan sebesar 5,9 miliar rupiah. Dengan diantaranya pengadaan jam dinding sebesar 100 juta rupiah sampai 300 juta rupiah. Kemudian pengadaan eksterior pun dianggarkan sebesar 2,29 miliar rupiah. Selanjutnya dianggarkan pula untuk CCTV sebesar 2 miliar rupiah dan juga pengadaan sumur yang dianggarkan sebesar 600 juta rupiah. Selain itu, dana pengadaan mengenai alat kantor seperti bangku, meja dianggarkan di APBD setiap tahunnya. Jelas, hal ini mengindikasikan bahwa ada yang janggal dalam pengadaan rumah dinas tersebut. Saat merah putih hanya berkibar tinggi, tetapi hormat hampa yang didapati. Saat sebagian pihak hanya nodai benderaku, aku akan tetap berjuang dengan hormatku hanya untuk Indonesia. Ya apa guna merah putih, apa pula yang harus aku ikuti? Saat bencana dilucuti, bencana liputi. Deputi sakti yang berjanji penuh empati. Saat Garuda tak sesuci sin merpati putih. Apa Indonesia, apakah merdeka? Apa arti darah-darah tumpah di sejarah? Saat ibu
Pertiwi menangis melihat Nusantara seakan ku hidup di masa penjajah dan merasa sengsara lah. Pancasila pun tergores menjadi infeksi, komplikasi bangku pejabat tak dikoreksi, iritasi luka rakyat pun tak dioperasi. Definisi kisi-kisi basi para berdasi berorasi. Yang rendah tetaplah budak, kenapa beda kasta hak mereka diinjak. Merah gagah berani putih bersinar suci, hormatku untuk Indonesia ku bahkan sampai saat ini. Merah putih pahlawanku. Ya, berbicara kemiskinan di Banten, kita lihat banyak sekali rumah-rumah kumuh, kasus gizi buruk yang kemarin di Kesemen, rumah-rumah kumuh di Banten Selatan, dan infrastruktur jalan yang mungkin kurang layak disebut sebagai jalan untuk masyarakat sendiri. Artinya kita lihat pendapatan daerah di Banten sendiri itu mencapai 1 triliun lebih per tahun. Artinya kalau misalnya kita bandingkan dengan APBD, kemiskinan seharusnya bisa ditanggulangi kalau tidak adanya korupsi besar-besaran oleh dinasti gubernur itu sendiri. Berbicara rumah kumuh dan disandingkan dengan rumah dinas, kita lihat rumah dinas sampai saat ini itu belum ditempati hingga pelapon dan segala isinya itu sudah rusak. Artinya rumah dinas yang menelan biaya 16,14 miliar ketika sampai saat ini tidak digunakan, ini artinya menyalahgunakan kekuasaan dan melukai hati nurani rakyat. Kenapa bisa melukai hati nurani rakyat? Karena banyak rumah-rumah kumuh di sekitar kota Serang sendiri, khususnya di Kesemen dan Walantaka. Kita lihat berapa banyak rumah-rumah kumuh rakyat yang berada di kota Serang itu sendiri. Artinya jikalau rumah dinas ini senilai 16,14 miliar bisa dihemat dan bisa diperuntukkan untuk membangun rumah-rumah dan sekolah-sekolah yang roboh itu sendiri, ini bisa dipakai hingga ribuan rumah dan ribuan sekolah yang bisa diperbaiki dengan nilai 16,14 miliar itu sendiri. Sampai sekarang Gubernur Atut sampai hari ini dan detik ini Gubernur Atut tidak menepati rumah dinas itu sendiri dengan alasan belum adanya furnitur. Artinya ketika kita lihat 16,14 miliar itu digelontorkan rumah dinas dan seharusnya rumah dinas itu ditempati pada tahun 2012, ini membuktikan bahwasannya Gubernur Atut dan kroni-kroninya tidak menggunakan wewenang dan jabatannya dengan semestinya. 16,14 miliar ketika belum ada furnitur sampai saat ini, itu uang itu lari kemana? Ya seharusnya sebagai pemimpin mah bagus aja ya. Cuman ya harus menyesuaikan lah gitulah. Menyesuaikan ya gimana masyarakat, gimana untuk rumah dinas gitu aja. Jangan sampai untuk rumah dinas aja gitu aja. Intinya mah biar kesana kemari tuh bisa gitu terlihat. Nggak harus gitu. Kalau selama Bapak rasakan nih 2 periode memimpin, Bapak ngerasa kayaknya ada pengaruh atau enggak? Pengaruhnya ya kita itu menerima dari pendidikan ya. Dari pendidikan ya memang terasa gitu sedikit lah adanya BOS gitu ya. Terus ya sekarang ini udah menyusul anak saya sendiri menerima gitu ya untuk sekolah itu. Ya meringankan sekolah gitu ya, ada gitu. Gitu doang. Ya masalah pendidikan mah gitu, saya akui ada gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk rumah dinas seharusnya nggak sebesar itu. Iya, seharusnya mah ya kita itu jangan sampai lah apa artinya itu mementingkan diri sendiri gitu. Jadi harus menyeimbangkan ke masyarakat gimana gitu. Itu aja. Ada salah satu tim yang dibuat oleh wakil gubernur
Tim tersebut adalah tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Kemana hari ini tim tersebut? Padahal kemiskinan di Banten sedang merajalela. Korupsi di Banten pun merajalela. Harusnya gubernur dan jajarannya bisa mengalokasikan dana yang sesuai. Dan tidak ada lagi individualis dan kesenjangan sosial yang lebih jauh di masyarakat. 16,14 miliar digelontorkan untuk membangun rumah dinas. Apabila 16,14 miliar itu untuk membangun rumah warga, mungkin beribu-ribu rumah akan dibangun. Apabila 16,14 miliar dibangun untuk pendidikan, mungkin banyak sekolah hingga sampai ke pelosok. Saat merah putih hanya berkibar tinggi, tetapi hormat hampa yang didapati. Saat sebagian pihak hanya nodai benderaku, aku akan tetap berjuang dengan hormatku hanya untuk Indonesia. Ya apa guna merah putih, apa pula yang harus aku ikuti? Saat bencana dilucuti, bencana liputi. Deputi sakti yang berjanji penuh empati. Saat Garuda tak sesuci sin merpati putih. Apa Indonesia, apakah merdeka? Apa arti darah-darah tumpah di sejarah? Saat Ibu Pertiwi menangis melihat Nusantara, seakan ku hidup di masa penjajah dan merasa sengsara lah. Pancasila pun tergores menjadi infeksi. Komplikasi bangku pejabat tak dikoleksi. Iritasi luka rakyat pun tak dioperasi. Definisi kisi-kisi basi para berdasi berorasi. Yang rendah tetaplah budak. Kenapa beda kasta hak mereka diinjak? Merah gagah berani putih bersinan suci. Hormatku untuk Indonesia ku bahkan sampai saat ini. Indonesia.